Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahi amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati para hadirin majelis muslimin wal muslimat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja pada kesempatan kali ini berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan penggemblengan spiritual dan pengendalian nafsu yang nantinya mampu melahirkan insan yang bertakwa yang memiliki sifat kasih sayang sesuai dengan misi Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Istilah Islam rahmatan lil alamin terdapat dalam firman Allah surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Konsep Islam rahmatan lil alamin yang benar adalah Islam yang menyebarkan kebaikan, kasih sayang, cinta, kedamaian bagi seluruh umat manusia. Konsep Islam rahmatan lil alamin sejatinya mempertimbangkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala serta mempertimbangkan hubungan kita terhadap umat manusia dan alam. Kedatangan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sebagai manusia, Nabi Muhammad SAW mengalami yang dialami oleh manusia pada umumnya, seperti rasa senang, sedih, kesal, gusar, dan sebagainya. Sisi manusiawi tersebut tidak menghilangkannya sebagai sosok teladan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yakni bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ustaz Abdul Somad, Rasulullah kedatangannya telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan umat manusia. Tindakan perbudakan dihilangkan, banyak hamba sahaya dibebaskan dan diangkat harkat dan martabatnya. Tidak hanya kepada manusia, kasih sayang Rasulullah juga berlaku bagi hewan. Rasulullah memerintahkan untuk menyembelih kambing dengan cara ihsan, dengan cara yang baik. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis, Rasulullah bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitlata fa idza dabahtum fa ahsinu dabahata wal yuhaddi ahadukum syariftahu wal yurih dabihatahu.
yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan melakukan segala sesuatu secara ihsan. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Dan hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, barang siapa yang membunuh burung atau hewan lain dengan sewenang-wenang, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban darinya. Burung memiliki hak untuk disembelih dan dimakan, bukan untuk dibunuh dan dilempar. Dari hadis-hadis tersebut menggambarkan betapa indahnya Islam itu. Kita terhadap hewan saja tidak boleh sewenang-wenang, apalagi terhadap manusia. Bayangkan saja jika manusia bisa memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, maka begitu indah dan damainya dunia ini. Indonesia adalah salah satu dari negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Maka jika kita lihat dari pernyataan tersebut, seharusnya Indonesia menjadi negara yang indah, damai, dan beradab. Akan tetapi kita tidak bisa menutup mata dan telinga kita tentang pemberitaan sehari-hari yang menggambarkan tentang kisah-kisah yang menyedihkan dan tak beradab. Mulai dari anak-anak yang melakukan pencabulan, berjudi, minum minuman keras, menghisap sabu, tawuran antar remaja sekolah, orang tua yang mencabuli anaknya sendiri, pembunuhan terhadap keluarga sendiri karena hal sepele, bunuh diri, mutilasi, dan sebagainya. Bahkan sampai kepada pejabat kita yang melakukan tindakan asusila dan korupsi besar-besaran. Sebenarnya apa yang terjadi? Di mana moral mereka? Bukankah sebagian besar mereka adalah seorang muslim, dan bukankah seorang muslim seharusnya menjadi rahmatan lil alamin? Jika dikatakan tidak berpendidikan, sepertinya tidak, karena kebanyakan dari mereka telah menempuh pendidikan dasar, dan tidak kurang dari mereka atau bahkan lebih dari mereka yang telah menjadi seorang sarjana. Lantas, bagaimana bisa moral mereka sebegitu hancurnya? Maka jawabannya adalah tidak memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Jika mereka tahu bahwa membunuh hewan secara sewenang-wenang saja dilarang oleh Islam, mana mungkin mereka berani membunuh sesama manusia atau bahkan sesama muslim? Jika mereka tahu bahwa Islam melarang untuk mencuri dan menipu, mana mungkin mereka berani melakukan tindakan korupsi? Jika kita menginginkan Indonesia yang damai sejahtera, maka yang perlu dibenahi adalah moral bangsanya. Melalui pendidikan moral dengan ajaran-ajaran Islam di dalamnya, umat Islam wajib belajar tentang agamanya, sehingga nantinya mampu menjadi khalifah yang sesungguhnya di bumi ini. Oleh karena itu, kita semua sebagai umat muslim seharusnya bisa memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan benar, menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar kita, sehingga nantinya mampu mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ada sebuah pesan. What can we give for our religion? Don't think what can we get for our religion. Apa yang bisa kita berikan untuk agama kita, jangan berpikir apa yang bisa kita dapatkan dari agama kita.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Undur ma qala wa la tandur man qala. Tsumma salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.